Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenal Ibu sendiri? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Dan apa di sini juga sudah saling mengenal? Ada yang kenal sama temannya yang di sini? Belum juga, Ibu. Aku belum, Bu. Belum juga ya. Anak Baik. baru. Anak Aku baru. kenal, Bu. Anak bawang, Berarti Bu. pertama Haji. kali terbentuk kelompok ini ya. Baru kemarin. Baik, perkenalan dimulai dari Ibu sendiri, lalu dilanjut oleh teman-teman semuanya yang akan menyebutkan nama, tempat tinggal, dan hobi atau keseharian kalian masing-masing ya. Pertama Baik, dari Ibu. saya dulu, perkenalkan nama Ibu Fatimah Az-Zahra, biasa dipanggil Zahra atau Ara. Tempat tinggal Ibu di Condet, Balai Kambang, Jakarta Timur. Dan Ibu sekarang ini sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI, Kampung Gedong. Apakah ada yang ingin ditanyakan perihal perkenalan Ibu hari ini? Ibu sudah menikah atau belum? Ya, saya belum menikah, masih lajang, masih gadis. Doain ya, biar tahun depan. Amin. Ada lagi? Amin. Hobi, Bu, hobi. Hobi Ibu banyak. Ada baca novel, suka ngoleksi novel di sini. Apa tuh, Bu? Terus menulis, masak, olahraga. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kita mulai perkenalan teman-teman semuanya agar kegiatan konseling kelompok ini bisa berjalan dengan hangat. Oke, siapa dulu yang mau memulai perkenalan? Aku, Bu. Boleh, Mbak Fanya. Halo, teman-teman semua. Halo. Kenalin nama aku Fanya Filia Manda. Boleh dipanggil Fanya. Udah, Bu, itu aja. Tinggalnya di mana, Mbak Fanya? Tinggal di Bogor. Bogor. Kegiatan sekarang ngapain? Kerja, kuliah? Sekolah kan, Bu? Oh iya, sekolah. Iya. Oke. Ada lagi? Ada yang pengen ditanyain nggak? Nomor sepatu. Ngapain nanya? Emang mau ngasih? Enggak, kalau seandainya ukurannya gede nanti bolehlah saya lempar satu. 38, Bang, nggak bakal muat. Ya, habis Udah ini ya? Bang Taji ngasih kado ya buat Mbak Fanya ya, karena udah nanyain nomor sepatu. Itu. Iya, benar. Ditunggu. Baik, ada lagi Mbak Fanya? Udah, nggak ada lagi? Udah, oke, bisa dilanjut dengan Oke. teman yang lain. Mbak Iin? Saya, Ibu. Ya, boleh Mbak Iin, perkenalkan diri Mbak. Baik, terima kasih.
Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ins. Perkenalkan, nama saya Iin Cindy Lestari. Tanggal lahir saya 15 Mei 2001. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Dan saat ini saya sedang bertinggal di Taman Sari, Jakarta Barat. Mungkin cukup sekian, Ibu. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Iin. Boleh ya dilanjut teman yang lain? Siapa lagi? Mas Sutaji? Diam-diam Oke, aja, baik Mas. Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sutaji. Tempat tanggal lahir saya rahasia. Pokoknya intinya saya lahir habis tahun baru aja. Tanggal 2, udah. Tempat tinggal saya sekarang untuk sementara ada di Tangerang. Jangan lupa main ke Lipo, Karawaci. Kalau Hobi main saya... ditraktir nggak, Mas? Apa, Bu? Kalau main ditraktir nggak? Iya, paling ya cilok-cilok goceng lah gitu. Banyak kok di sini jualan. Hobinya Oke, apa, terima Mas? kasih, Bu. Oh, Ya, jangan, Bu. Jangan. Nggak usah ada hobi. Mas ada hobi. Khusus Oke, baik. buat dia aja. Dianya siapa, Mas? Ya, dia orang. Oke, baik. Makasih, Mas Taji. Sama-sama, Ibu. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Boleh, Mbak Faradila? Kan belum kenalan, Bu. Oh iya. Saya belum tahu. Punya telepati. Kan di namanya di usernya udah ada. Oke. Oke, baik Mbak Faradila. Mbak siapa ini? Ya, Bu, saya. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faradila, biasa dipanggil Dila. Saya tinggal di daerah Bojonggede, Bu. Bojonggede. Hobi kesukaannya apa nih Mbak Faradila? Saya suka nonton drama. Suka nonton drama Korea, Mbak? Iya, betul. Kesukaannya cowok K-pop. Iya, berarti kita sebangsa ya, Mbak? Bercanda. Sama aku juga, Bu. Paginya Iya. juga tuh. Abis ini kita bikin grup ya. Oke. Maaf ya Bu, saya baru gabung Bu. Iya. Selamat datang. Ayo siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Boleh Mbak Nasuha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Nama saya Nasuha. Saya ibu rumah tangga. Kebetulan hobi saya kuliner dan memasak. Wah. Demikian, Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak Nasuha. Sama Ibu. Saya, Bu. Ya boleh Mbak Mega. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Sundari, biasa dipanggil Mega. Saya tinggal di Bekasi. Hobi saya membaca. Membaca apa Mbak? Baca berita. Novel. Ya, Bu. Baca koran. Iya, baca koran. Umum ya. Baik, terima kasih Mbak Mega. Selanjutnya, udah seperti manggil pasien. Selanjutnya, siapa lagi ayo? Mbak Salsa, boleh Mbak Salsa? Boleh, Bu. Iya, Mbak. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsa Nabila Balkis, biasa dipanggil Salsa. Saya tinggal di Bojonggede, Bogor. Hobi saya membaca novel. Baik. Baik, terima kasih Mbak Salsa.
Ada yang ingin memperkenalkan diri lagi? Saya Bu belum Bu. Oh iya, Mas siapa ini? Boleh perkenalkan diri? Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ade. Saya dari Tangerang. Ya Dari Bu. Tangerang. Oke, makasih Mas Ade. Ya Bu. Sudah ya? Semuanya sudah memperkenalkan diri? Aku belum, Ibu. Oh iya. Silakan, Mbak. Halo teman-teman semuanya, halo Ibu. Perkenalkan nama saya Mola Hanifah, biasa dipanggil Lala. Saya asli Tegal, tapi berdomisilinya di Depok. Oh, jadi sekarang tinggal di Depok, Mbak? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Maula. Sama. Sudah? Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah Bu. Baik. Udah, Bu. Semoga perkenalan ini dapat menambah tali silaturahim kita ya. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Atau ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum Bu. Belum Bu. Bu. Belum ya. Jadi konseling kelompok di sini adalah proses bantuan oleh konselor atau pemimpin kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Jadi nanti teman-teman semuanya, anggota-anggota kelompok di sini akan mengungkapkan masalahnya masing-masing, dan setelah itu kita identifikasi masalah siapa yang akan kita bahas dan diberi jalan keluarnya. Ya, di sini konseling kelompok itu terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompoknya saya sendiri dan anggota kelompoknya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya mengungkapkan masalah-masalah yang mungkin menurut teman-teman semua itu harus segera diselesaikan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan perihal tentang konseling kelompok? Tidak ya? Baik. Teman-teman, di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya asas-asas. Asas-asas di dalam konseling kelompok ini ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di mana masalah kita ini dibahas bersifat rahasia. Jadi masalah teman-teman semua yang ada di sini tidak boleh dibawa keluar forum. Ketika forum ini selesai, masalah-masalah teman-teman kita semua yang sudah diceritakan tidak boleh ada yang menyebar tersebar luas di luar forum. Jadi cukup di dalam forum masalah ini kita bahas. Jadi dimohon untuk kerjasamanya baik setiap individu untuk menjaga kerahasiaan agar forum ini tetap bertahan. Paham ya? Oke, yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini teman-teman diminta secara sukarela untuk menceritakan permasalahan teman-teman semua secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Karena sudah tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada asas kerahasiaan. Lalu ada asas kegiatan, di mana teman-teman semua diharapkan bisa berperan aktif di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi nanti ada mengungkapkan masalah-masalah, ada ketika diminta saran, teman-teman dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan itu. Lalu ada asas kenormatifan. Di sini teman-teman diharapkan bisa fokus dan kondusif selama proses kegiatan konseling kelompok virtual ini. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera, namun apabila tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, tidak apa-apa. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang asas kegiatan konseling kelompok? Ya, Bu. Tidak ada, alhamdulillah sudah paham semua.
Karena kita sudah paham dan teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu konseling kelompok dan asas-asasnya, kita melakukan ice breaking dulu, gimana? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Oke, jadi ini dinamakan tepuk siang dan malam. Jadi ketika Ibu bilang pagi, tepuk sekali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuk setengah. Karena malam-malam itu semua orang istirahat, jadi tidak ada bunyinya. Siap semuanya? Bisa Siap, Bu. diaktifkan audionya juga. Siap. Siang. Pagi. Malam. Malam. Siang. Pagi. Siang. Baik. Mas Teji kayak nepuk nyamuk ya. Baik, semuanya teman-teman sudah fokus ya, alhamdulillah. Mati. Ya. Astagfirullahaladzim. Laptopku. Baik, teman-teman semua sudah fokus semua. Jadi di sini kita mulai kegiatan kita. Halo, Mas. Siapa ini? Baru gabung ya? Iya betul Bu, baru gabung Bu. Mas Rizky. Perkenalkan dulu Mas Rizky. Teman-temannya belum kenalan nih. Nama aja tuh gimana ya Bu? Iya, nama aja sama alamat tinggalnya di mana? Baik, nama saya Rizky Riyadi, saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Pondok Ranggon. Gitu Bu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mas Rizky. Baik semuanya, kita mulai kegiatan kita untuk menceritakan, mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi di diri kalian masing-masing. Siapa yang mau mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu? Kita terbuka saja, tidak perlu ditutup-tutupi. Masalah apapun yang menurut kalian harus diberi jalan keluar cepat. Saya Bu ingin bertanya. Iya Mbak Nasuha, boleh. Untuk melupakan masa lalu itu bagaimana ya Bu caranya? Untuk melupakan masa lalu bagaimana caranya? Baik. Bu, kalau untuk nggak jadi deh Bu. Kenapa Mbak Mega? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa. Nggak jadi Bu. Nggak jadi. Untuk melepas bucin. Melepas buncit. Perut Mas Taji. Bucin Bu, bukan buncit. Tercinta. Oh, bucin. Mohon maaf, salah dengar. Cara melepas bucin. Ada lagi? Kita keep permasalahan teman-teman semuanya. Mbak Nasuha, melupakan masa lalu. Iya Bu, karena masih terngiang-ngiang rasanya. Masa lalunya itu apa Mbak Nasuha memangnya? Ditinggal menikah sama mantan. Wah, saya tahu ya ceritanya. Allah. Kok udah tahu Mas Taji? Oh Mas, tahu duluan. Saya pernah main jalan-jalan. Oh gitu.
Ayo, ada lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Apa hidup kalian sudah bahagia? Sudah, Bu. Sehingga tidak ada masalah? Belum, Bu. Mas Ade, masalahnya apa Mas Ade? Tertekan mata kuliah. Tertekan mata kuliah. Ini masalah Mas Ade apa masalah Mas Taji? Mata kuliah Ibu, Bu. Kan saya tidak mengajar mata kuliah. Ini Bika, Bu, mengajar kan, Bu? Ah iya. Ayo, ada yang ingin mengungkapkan masalah lagi? Saya deh, Bu. Iya, Mbak Faridila. Jadi gini, Bu. Kayak akhir-akhir ini tuh saya suka ngerasa males gitu, Bu. Ya walaupun saya emang males sih, Bu. Kayak saya tuh males, Bu, mau ngapa-ngapain, Bu. Males mau ngapa-ngapain. Iya, Bu. Iya. Saya Rasanya ada tuh kayak ide. Ada apa ide. tuh, Bang Taji? Apa tuh Bang Taji? Tapi idenya tidak baik untuk kesehatan. Tidur. Apa itu? Ya tidur aja. Raja. Lo itu bukan solusi, lo tambah males nanti Mbak Faradilanya. Apa tuh? Sinyal. Udah Mbak Faradila. Jadi tidak bergairah untuk berkegiatan ya Mbak? Iya, betul, Bu. Oke. Ada lagi? Iya Mbak Mega. Kenapa Mbak Mega? Ya, Bu, saya nggak punya masalah. Nggak punya masalah. Baik, udah nggak ada lagi nih yang mau mengungkapkan masalahnya? Boleh Bu, saya Bu. Boleh Mbak Maula, Hanifah. Jadi gini Bu, kan gimana ya, saya menyampaikannya bingung. Pola asuh orang tua kita, orang tua zaman kita nih, selama pengetahuan tentang pola asuh yang kita punya kan udah berbeda Bu. Misal begini, untuk orang tua zaman dulu kan, bukan zaman dulu, pokoknya orang tua kita, pastikan cara mereka mendidik anak itu gimana ya cara nyampainya? Cara mereka mendidik anak itu kan berbeda kan sama apa yang udah kita pahami sekarang. Nah, sedangkan kita itu sebenarnya tahu harusnya nih orang tua kita itu seperti ini ngasuh kita gitu. Maksudnya bukan berarti kita durhaka atau bagaimana, maksudnya kita kan udah tahu, kita udah dewasa, jadi kita udah tahu kan cara mengasuh yang benar itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira cara menghadapi pola asuh orang tua yang nggak sesuai sama apa yang kita mau itu gimana ya? Jadi menghadapi perbedaan pikiran terhadap pola asuh ya Mbak Maula ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau mau disampaikan secara langsung, takutnya ada perkataan yang kurang berkenan di hati orang tua kan. Nanti ujung-ujungnya malah mereka sakit hati. Jadi saya pendem deh Bu selama ini. Gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Maula. Kita mau bahas masalah, ini udah nggak ada lagi yang mau bahas masalah kalian? Saya deh Bu, saya mau nambahin nih. Oh iya, Mas Rizky. Ya Bu, kan saya kan orangnya introvert ya Bu. Jadi apa ya, kurang untuk sosialisasi keluar gitu. Cuman kan orang di luar anggapnya saya tuh sombong lah, saya nggak mau sosialisasi lah, atau ya dibilang sombong gitu, udah antisosial gitu. Itu bagaimana saya untuk bisa menanggapi hidup ini gitu. Sebenarnya pengen untuk bergabung Bu, sosial, cuman kan
gimana ya, kalau nggak penting-penting banget, saya nggak ikut gitu, Bu. Itu gimana untuk menanggapinya orang-orang kayak gitu, Bu? Oke. Jadi kita ingin meluruskan opini-opini orang lain terhadap orang introvert ya, kepribadian introvert ya. Ya, betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama, Bu. Cukup ya? Nggak ada lagi? Nggak kan? Jadi ada masalah Mas Rizky, Mbak Maula, Mbak Fanya, Mbak Faradila, dan Mas Taji. Di antara teman-teman ini, menurut kalian masalah siapa yang concern untuk kita bahas terlebih dahulu? Mas Rizky, Bu. Bang Rizky, Bu. Bang Rizky, Bu. Mas Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky, Bu. Oke. Bu. Suara terbanyak dimenangkan oleh permasalahan Mas Rizky. Rizky, Bu. Iya, Bang Ade. Mas Ade, iya. Jadi permasalahan Mas Rizky adalah ingin meluruskan sudut pandang orang lain terhadap kepribadian introvert yang sebenarnya berbeda jauh dengan apa yang kita opinikan selama ini gitu. Ada yang ingin memberi saran atau masukan-masukan? Boleh saya, Ibu. Boleh Mbak Maula. Untuk Mas Rizky ya. Ya. Ini Mas Rizky menurut saya ya Bu, menurut saya juga teman-teman. Jadi yang namanya opini orang lain kan gini, dalam hidup kita itu kan kita cuma punya apa yang bisa kita kendalikan sama ada yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, Betul. menurut saya pendapat orang itu udah di luar kendali kita. Jadi menurut buku yang saya baca Mas Rizky, itu ada yang namanya apa ya? Kita itu jangan berpaku gitu sama yang nggak bisa kita kendalikan itu, kayak opini orang, terus juga pokoknya yang ada di luar kendali kita. Jadi sebisa mungkin kita itu nguasain apa yang bisa kita kendalikan aja yang kita kendalikan itu apa? Dari pola pikir kita yang pertama. Terus ada juga pola pikir, mungkin juga dari apa ya, dari ucapannya atau apalah, pokoknya apa yang ada di diri kita aja, kita fokusnya sama apa yang kita punya aja. Jadi jangan terlalu berfokus sama yang nggak bisa kita kendaliin gitu. Itu sih. Iya, jadi begitu Mas Rizky. Tapi gini ya Mbak Mula ya. Maksudnya gini kan, ya saya introvert orangnya, cuman emang ada keinginan untuk bisa sosialisasi ke orang lain, cuman kayak apa ya, terasingkan gitu. Jadi beda pola pikirnya juga gitu kan. Mungkin mereka tipe ekstrovert, saya juga introvert, jadi malah beda sendiri lah gitu. Kalau di keramaian saya malah apa ya, kurang nyaman gitu kan, kalau introvert tuh gitu. Nah sebenarnya keinginan untuk bergabung dengan mereka tuh ada, cuman kitanya nggak bisa gitu. Cuman pas di luar sana pasti ada kata-kata itu, katanya gitu kan, ini orang nggak mau kenalan sama orang lain apa, ini nggak mau gabung apa, ini nggak punya temen ya, hal-hal yang kayak gitulah gitu. Karena saya introvert ini kan terjadi karena adanya masalah masa lalu, trauma masa lalu gitu. Jadi membuat saya introvert. Awalnya saya itu ekstrovert, masih kecil saya itu ekstrovert. Saya aktif kemanapun, saya suka main karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa diceritakan, itu akan membuat saya introvert. Sebenarnya ingin berteman lagi tuh, ingin sekali, cuman saya dijauhi, itu gimana itu, Maula kalau gitu. Bang, maaf mau nanya. Bang Rizky introvertnya di lingkungan, semua lingkungan apa cuman kayak lingkungan rumah atau sekolah gitu? Kalau saya gini kan, kalau emang awalnya introvert itu karena di rumah kan, karena wilayah rumah yang apa ya, saya dijauhi sama teman-teman lah dari kecil, entah penyebabnya apa, jadi nggak tahu tuh penyebab apa, jadi
selama saya masih kecil itu sampai saya usia remaja, saya tuh nggak ada teman di sana, malah saya bermain di luar kampung lah istilahnya, nggak di wilayah situ. Jadi untuk bergabung dengan orang baru, saya itu butuh adaptasi yang lama gitu, nggak bisa cepat gitu kan. Cuman kalau misalnya saya udah deket, saya nggak jadi introvert lagi, jadi extrovert gitu. Jadi tergantung lingkungannya saya kayak gimana gitu kan. Cuman di lingkungan ini kan malah kayak apa ya? Kayak banyak hal kayak gitu. Sebenarnya saya mau gabung sama mereka. Bahkan ada yang tetangga yang suka ngajak ngobrol, saya ngobrol gitu kan. Cuman lebih banyaknya lagi ya seperti ya banyak yang menggunjing lah, banyak yang bilang saya itu antisosial dan sebagainya. Cuman kalau saya diajak atau saya diajak bicara, saya ikut ajak bicara, diskusi saya ikut diskusi gitu. Cuman dari kecil memang entah masalahnya apa, saya bertanya pun nggak ada yang jawab, jadi membuat saya introvert gitu, Mbak Mega. Gitu. Mungkin Mas Rizky ini dulunya itu jadi korban bullying ya sama teman-teman. Suka dikucilkan, dijauhkan, seperti itu. Oke, kalau bullying ya selama saya kecil sampai sekarang itu nggak ada saya dibullying tuh nggak ada gitu. Cuman entah masalahnya apa gitu. Cuman saya nggak ngerti kenapa masalahnya. Dari sekian banyak orang yang pernah berteman dengan saya, hanya satu orang aja yang mau berteman dengan saya. Jadi saya bermain sama dia aja kalau di kampung saya gitu. Cuman kalau misalnya ada misalnya dia nggak ada satu orang itu teman kalau sekarang bestie lah gitu ya. Kalau dia nggak ada sih, iya. Kalau sekarang bilangnya bestie kan. Jadi kalau misalnya dia nggak ada, saya bermain di kampung orang. Bahkan bermain bola harusnya saya setim dengan di kampung gitu. Saya malah gabung sama luar kampung waktu masa kecil gitu. Jadi sampai sekarang pun, jadi kalau misalnya ada orang baru gitu kan, tiba-tiba saya masuk ke forum baru, ke forum baru, saya nggak bisa langsung adaptasi. Saya akan diam saja gitu, kecuali udah mulai kenal, udah mulai dekat, itu bisa beda cerita gitu, Mbak Mega atau Mbak Iin. Berarti sengaja harus diajak itu bukan Bang Rizky? Gini, awalnya emang sebelum saya jadi introvert kayak sekarang, saya lebih kayak nyamperin orang kan, ngajak main segala macam, ngajak diskusi gitu. Selama pas ada itu, jadi lebih kayak apa ya, kasarnya gini ya, gue mendingan ditanya atau gue diajak daripada gue ngajak gitu, karena malah jadi serba salah di situ. Kalau saya waktu itu gitu. Jadi ya emang kalau saya baca dari artikel ataupun buku yang namanya introvert itu seperti itu. Jadi saya ngerasa bahwa hal-hal itu emang di diri saya itu ada gitu loh. Gini, coba Mas Rizky, maaf. Jadi sebenarnya Mas Rizky itu gimana ya? Sudah menerima kenyataan kan kalau Mas Rizky itu introvert? Apa masih bingung saya ini sebenarnya introvert atau ambivert atau extrovert gitu? Ya betul, kalau saya pahami saya udah masuk ke introvert ya. Cuman emang ada keinginan untuk bisa gabung dengan orang, namun sulit gitu loh. Nggak bisa, kecuali diajak, baru saya bisa gabung gitu loh. Berarti tadi jadi tadi inti pertanyaannya, Mas Rizky itu bingung, jadi punya keinginan buat bersosialisasi, tapi karena kepribadian yang introvert ini jadi membatasi gitu ya, jadi bingung cara itunya gimana gitu. Nah iya betul. Gimana itu ya? Cara bersosialisasi. Nah, cara bersosialisasinya gimana itu yang bingung ya? Iya betul Mbak. Berarti saya tadi harus lebih ke percaya diri ya. Setuju. Iya Mas. Jadi sebenarnya tuh kan kalau apa ya, kita itu hidup kan pasti punya pendirian gitu kan. Nah, kalau misal kita udah tahu kita itu orang yang extrovert, ambivert ataupun introvert, ya sudah terima aja dan ikutin aja prinsipnya gitu, percaya diri aja. Jadi tapi tetap aja sih balik lagi kayak apa yang saya bilang tadi. Iya, tapi susah walaupun udah percaya diri nih, pengen gabung ke circle itu, walaupun udah percaya diri, tapi kalau nggak nyaman susah. Iya sih. Benar. Frekuensi apa gimana sih? Apa beda lagi? Kalau perkumpulan kan pasti bermacam-macam kan. Iya. Nggak selalu introvert semua, nggak selalu extrovert atau ambivert semua. Jadi
Mungkin Mas Rizky mencari pertemanan yang sejawat aja dulu. Iya benar-benar. Iya, karena kita nggak melulu harus merasakan dia nggak sefrekuensi sama aku gitu, jadi nggak mau gabung. Tapi terkadang kita juga harus menyesuaikan diri di tempat lingkungan kita juga sesekali mungkin. Walaupun nggak harus sepenuhnya kita menempatkan diri kita di situ, ya mungkin harus sedikit-sedikit biar kita bisa berbaur dengan yang lainnya. Benar sih. Pokoknya selama perkumpulan yang Mas Rizky pingin banget gabungin itu, perkumpulannya emang baik, ya apa ya, menurut saya sih, ya benar sih kayak kata Ibu tadi, menyesuaikan diri gitu. Jadi ketika Mas Rizky merasa itu perkumpulan yang baik, ya udah join aja, tapi tetap dengan kepribadian Mas Rizky yang sebenarnya, dan sebisa mungkin apa ya namanya tadi, apa tadi namanya Ibu tadi bilang apa ya, saya lupa. Menyesuaikan diri. Tetap pada diri sendiri, tapi belajar menyesuaikan diri juga gitu. Ya, apalagi Mas Rizky sudah cukup? Ya jadi gini Bu. Insight-nya nggak Mas Rizky? Oh ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gini kan, saya kan di semasa kecil kan, ya saya pernah bilang tadi, ada masalah yang saya nggak tahu apa, sehingga saya dijauhi dari kecil sampai remaja, kan gitu ya. Sebenarnya keinginan untuk bisa gabung dengan mereka lagi, ada gitu loh, yang ngejauhin saya. Cuman malah seperti berat lah gitu. Jadi ingin lagi bermain dengan mereka gitu, berkumpul dengan mereka, tapi rasa itu sulit karena apa ya, ada satu pertanyaan bahwa kenapa sih saya itu dijauhin, apa sih masalahnya gitu loh. Tapi sebelumnya Mas Rizky udah pernah nanya belum kayak kenapa sih kamu jauhin aku gitu? Apa itu cuma terlintas dalam pikiran Mas Rizky? Nah iya, apa jangan jadi pikiran Mas Rizky aja atau memang benar faktanya seperti itu coba? Oke, gini ya. Oke, saya ceritain ya. Jadi gini, semasa kecil kan. Jadi gini ceritanya. Jadi di wilayah saya itu ada mau bikin baju bola. Ya. Baju bola itu ada berapa orang? Ada 11 kan, 11-an. Termasuk saya lah. Saya di bagian B kok. Itu kan. Nah, waktu itu ada yang ngajaknya, Ki mau bikin baju bola enggak? Kalau mau nanti harganya sekian. Oh, kalau segitu gue nggak ada uangnya, kalau mau nunggu gitu kan. Kata orang itu, nggak apa-apa nanti talangin dulu, nanti lu kumpulin aja seminggu, pasti kumpul gitu kan. Pas hari Minggu itu, seminggu itu saya datang mau ngambil baju, ternyata katanya bajunya habis. Nggak ada Ki, bajunya udah nggak ada gitu kan. Ya saya datang, saya pulang dong, mama saya nanya kan, kenapa bajunya kemana? Nggak ada, udah habis gitu kan. Ternyata teman saya yang bestie itu, dia nyamperin ke rumah, Ki main bola gitu kan, bajunya pakai gitu kata dia kan. Kata saya nggak ada, gue nggak dapat baju bola kan gitu kan. Nggak dapat baju bola, kok nggak ada, kan lu udah pesen gitu kan. Nggak tahu tuh kata yang itu yang ngajak, nggak ada baju bola udah habis gitu kan. Apaan itu aja, 2 orang baru sampai udah dikasih baju, masa lu enggak gitu loh. Dari situ saya bilang, lah kok dibilang nggak ada tapi kok 2 orang datang dikasih gitu kan. Saya mungkin cadangan kali ya gitu ya. Udah jadi semikirnya, gue nggak dianggap kali, nggak apa-apa lah gitu. Nah terus kejadiannya mereka main bola, saya datang pakai celana pendek, pakai baju kaos, saya nggak ada niatan untuk main bola waktu itu. Saya mau nonton aja. Itu kan ada bangku penonton ya, jadi sedih saya jadi ceritanya. Jadi ada bangku penonton di samping kan, saya duduk. Saya ada banyak orang lagi duduk, saya duduk tuh ngikut. Pas saya duduk, itu orang-orang yang main bola bilang, udah bubar. Kita pindah aja ke lapangan lain. Coba sakit nggak sih saya digituin waktu itu? Itu umur mungkin masih umur mau SMP lah, kelas 6-an gitu. Kata saya, kenapa gitu kan? Nah terus saya pindah tuh ke lapangan mereka yang mau main lagi gitu. Terus mereka malah nggak jadi main bola gitu, malah udah pada bubar. Nah itu ada satu teman saya yang bestie itu, saya nanya kan, dibilang Jul kan namanya Jul, itu anak-anak kenapa sih jauhin gua gitu kan. Kata dia, udah nggak apa-apa Ki, yang penting ada gue yang mau nemenin lu gitu. Jadi selama
mereka nggak berteman sama saya berteman sama dia doang gitu. Itu yang membuat saya introvert di situ. Padahal awalnya saya aktif, malah saya lebih kayak suka nyamperin orang buat main bola, buat ngumpul dan segala macam. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Saya pernah nanya ke orang-orang itu, kenapa sih pada ngejauhin gua gitu kan? Dan mereka nggak ada yang jawab, pada pergi gitu aja. Jadi pas udah kejadian itu saya benar-benar nggak ada teman, cuma dia doang yang punya teman. Bahkan waktu itu saya pernah main ke kampung orang, itu main bola juga waktu itu. Dibilang, Ki gabung aja, gabung. Saya udah dapat bajunya sama tim itulah gitu. Dia bilang mau sparring ke tim saya waktu yang saya dijauhin itu. Saya bilang, enggak ah, kenapa? Enggak, gue nggak mau. Saya nggak ceritain kalau saya dilempar lah dari tim itu gitu kan. Cuman dibilang, kenapa ikut aja, udah nggak apa, gue jadi penonton juga, gue nggak bakalan terima gitu kan. Dia pada mikir kan, aneh kenapa kan gitu ya. Ya udah apa lo main aja, gue mah nggak akan ikut kalau lawan itu, kalau lawan lain gue ikut gitu kan. Dari situ saya main sama kampung orang, bahkan orang tua saya bilang kenapa nggak main sama anak-anak sini, kenapa mainnya sama Ijul doang gitu kan. Cuman itu masalahnya, saya ceritain hal kayak gini ke mama saya dari kecil kan. Saya dekat sama mama saya kan, jadi apapun masalahnya mama saya tahu gitu. Jadi kesimpulannya waktu itu kata mama saya, ya udah berteman aja sama teman yang mau ikut, yang mau bertemenin gitu. Kalau emang di sini nggak ada, di sekolahan pun ada, atau di kampung orang pun ada gitu. Cuman waktu masuk ke kampung orang pun saya jadi mulai introvert kan, nggak bisa langsung ngobrol, diem aja, kadang diajak ngobrol duluan gitu awalnya. Itu yang saya rasain. Jadi dari masa kecil itu yang buat saya introvert, jadi lebih suka di rumah daripada keluar. Bahkan kalau keluar pun kayak ngerasa apa ya, nanti gue gitu lagi, gue dijauhin lagi, soalnya itu nggak cuma sekali dua kali, hampir berkali-kali digituin kan. Jadi itu yang membuat saya introvert sekarang. Pengen untuk gabung ke mereka gitu, cuman begitu yang rasa kayak traumatik banget gitu. Iya, jadi trauma yang membentuk kepribadian introvert Mas Rizky ini ya. Cukup berat, cukup pelik ya masalahnya. Ada yang ingin memberi saran agar Mas Rizky bisa keluar dari dibilang keluar dari zona introvert juga tidak bisa ya. Jadi susah. Susah. Jadi semua ada di pikiran kita seperti yang dibilang Mbak Maula tadi. Yang pertama ya Mbak Lala. Iya. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Iya. Jadi ada lagi ingin beri saran, masukan-masukan ke Mas Rizky perihal cerita traumatik masa kecilnya itu. Mungkin untuk keluar dari zona trauma itu Mas Rizky harus bisa menerima atau ikhlas intinya atas kejadian masa lalu dia gitu. Ya supaya dia nggak kepikiran terus dan selalu percaya diri untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, bisa aktif kembali, ceria kembali seperti ya sebelumnya. Seperti itu mungkin Mas Rizky. Jadi berpikiran positif, percaya diri. Ada lagi? Saya juga mau menyampaikan tapi bingung Ibu gimana nyampeinnya. Tapi menurut saya selagi tidak merugikan orang karena kita introvert, nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Iya benar. Iya nggak masalah. Iya betul. Jadi diri sendiri. Aku juga introvert kok. Sama. Saya enggak ya. Ya udah. Jadi percaya diri, berpikiran positif, dan menjadi diri sendiri. Mas Rizky, jadi antepin aja orang mau ngomong sombong, kayak gimana, kan mereka juga toh nggak tahu kita
seperti apa kehidupannya sehari-hari, apa yang sudah kita alami, yang kita sudah jalani, kita lewati selama ini. Walaupun Ini emang Mas Rizky. Iya Ibu lagi masih ngomong, maaf Ibu, iya maaf. enggak sudah Mbak Lala, nggak apa-apa lanjutkan. Gini Mas Rizky, sebenarnya ketika ada orang lain ya yang berusaha untuk menyimpulkan semua tindakan kita, sebenarnya ketika itu kita terima itu, kita sebenarnya dikasih pilihan. Pilihannya itu yang pertama, kita nerima omongan dia atau kita nggak nerima omongan itu. Nah, kalau semisal Mas Rizky merasa apa yang mereka omongin itu masuk gitu ya, masuk banget nih, ngena banget gitu. Berarti Mas Rizky itu udah ngasih kesempatan orang itu buat menang di atas Mas Rizky, berarti mempengaruhi Mas Rizky gitu dengan perkataannya dia itu, mereka itu. Jadi saran dari saya, Mas Rizky itu harus pokoknya haruslah jangan sampai ngebiarin perkataan orang lain itu mempengaruhi Mas Rizky sebisa mungkin. Jadi ketika mereka ngomong A, B, C, D, ya Mas Rizky jangan biarin omongan itu buat Mas Rizky hancur gitu, bukan hancur jadi terpuruk gitu. Jangan diambil gitu ya, intinya mereka tuh jangan diambil gitu. Mungkin juga bisa jadi nih apa yang mereka omongin itu sebenarnya ada sesuatu pesan, tapi tersirat. Tapi Mas Rizky nangkepnya berbeda kan juga bisa aja kayak begitu. Gitu sih kira-kira. Iya betul Mas Rizky. Jadi ini sih Mbak Mola. Mbak Mola. Iya saya mendengarkan. Iya jadi gimana ya, maksudnya saya udah ada keinginan bertanya dengan mereka gitu. Kenapa gitu dijauhin, bahkan ya itu baru yang main bola aja ya. Saya ada yang saya ceritain, ada juga saat pengajian atau saat rapat itu di saat ada saya mereka tuh nggak ada gitu loh. Kenapa gitu, saya pernah nanya kenapa sih jauhin gitu kan. Salahnya di mana? Kalau memang ada yang salah, ada yang bilang lah Ki salahnya ini atau ini gitu kan. Itu nggak main bola aja. Bisa ada pengajian kan, biasanya ada pengajian rutin misalnya malam Jumat lah gitu ya, ke di RT pindah-pindah rumah lah gitu lah, misalnya pertemuan sekarang ke rumah siapa, selanjutnya siapa gitu kan. Pas saya datang tuh mereka nggak ada tuh, bahkan waktu itu ada undangan 17-an itu anak remajanya semuanya diundang kan, semuanya diundang, itu nggak ada yang datang, malah saya gabung sama bapak-bapak gitu loh. Dan saya nanya ke Ibu kan, ada beberapa orang juga, kenapa sih pada jauhin gue, kenapa? Mereka nggak jawab. Toh kalau misalnya dia bilang kan, kalau dia bilang kesalahan saya di mana, mungkin saya bisa perbaiki lah gitu loh. Ini nggak ada yang bilang gitu, makanya saya di rumah main sama dia doang, bestie saya doang, satu orang itu gitu loh. Berarti itu berdampak sampai sekarang Mas Rizky? Dibilang berdampak iya, soalnya jadi gimana ya, nggak ada keinginan saya untuk menjauhin orang tuh, nggak ada gitu, malah saya sering dijauhin orang di masa kecil sampai saya masa remaja, malah sering dijauhin orang, tapi mereka itu nggak bilang saya kenapa. Kalau emang ada sesuatu yang iri, dia harusnya bilang. Kalau emang ada yang salah di saya, harusnya dia bilang lah, jadi saya bisa perbaiki gitu. Walaupun saya introvert, tapi kalau misalnya percaya diri, saya juga percaya diri gitu orangnya kan. Jadi kadang juga suka, entah kenapa misalnya ada acara-acara yang dipanggil tuh saya gitu loh. Misalnya ada acara 17-an, ada panggung, saya jadi MC. Malah saya nggak minta gitu, tiba-tiba jadi MC. Jadi saya kalau udah dipanggil gitu, saya bisa ngelakuin gitu. Cuman kalau misalnya saya tiba-tiba ngajuin, saya kan malu lah gitu, kenapa dipanggil gitu. Pas jadi MC, oke lah dipanggil kan. Cuman ada beberapa kejadian kayak gitu, ada perkumpulan apa gitu kan, saya kalau di saat saya datang mereka nggak datang gitu, makanya aneh kenapa. Saya bertanya-tanya sampai sekarang pun, makanya saya ikut masuk ke BK itu, saya sambil mendalami saya itu seperti apa, kenapa saya dari kecil sampai remaja itu jauhin orang gitu. Ternyata complicated. Iya, ternyata cukup Boleh pelik. saya jawab, Ibu? Boleh, Mbak Nasuha. Pada Rizky ya.
Ya, Bu. Mungkin kalau pendapat saya itu masa lalu orang tua Rizky. Dari awal mungkin dari kecilnya pertama dibatasi cara bergaul. Jadi kalau keluar sedikit jangan sampai colek anak gue, ibaratnya seperti itu. Jadi ini dari orang tua yang melarang ibaratnya orang lain untuk mendekati Rizky, walaupun Rizky itu tolong anak yang pintar, gitu kan. Jadi dalam segala hal bisa dia lakukan. Nah, dari situ dari dahulunya sudah terbentuk tuh. Kalau ada dia, jangan mendekat. Kemungkinan orang tuanya begini. Jadi ada rasa ketakutan teman-temannya untuk mendekati Rizky. Kalau dari analisa saya seperti itu. Karena kita ketahui Rizky dalam hal apapun bisa melakukan. Contoh berpidato atau apa seperti apa bisa dilakukan. Nah intinya jangan sampai mencolek gitu. Jadi Rizky ini dalam bergaul jadi Rizky pengen bergabung gitu. Tapi orang sendiri yang bergabung itu takut gitu. Ada rasa takut karena mungkin terbatas. Ya betul. Mungkin dahulunya seperti itu waktu masa kecilnya. Jadi terbentuk sampai sekarang. Demikian Bu mungkin jawaban saya. Sebentar Bu Nasuha. Kalau misalkan dibatasi sama orang tua ya, kalau saya rasa enggak. Kalau orang tua saya lebih melepaskan. Cuman silakan main asal sebelum maghrib pulang. Kan orang dulu ngomongnya gitu kan. Saya sangat patuh di situ. Saya suka main kemana-mana gitu kan. Bahkan saya kalau main kemana dan dengan siapa saya ngomong ke orang tua. Itu baik-baik aja, nggak masalah. Jadi dari kecil saya nggak ada masalah untuk itu. Udah mulai beranjak remaja itu berbeda gitu loh Bu Nasuha. Jadi malah sih dijauhkan tanpa ada masalah apapun gitu maksudnya. Nah, itu yang saya pertanyakan sampai sekarang. Karena kelebihan Rizky, mungkin Rizky lebih pintar, jadi mereka agak sungkan atau seperti apa? Merasa terintimidasi teman-teman. Betul. Tersaingi. Ya betul seperti itu. Jadi, wah aku kalau dapet dia lebih gini seperti itu ya. Kalau dari keluarga nggak ada masalah, berarti kan dari teman-teman ini Rizky harus bisa mencari tahu gitu loh, kenapa aku dilakukan seperti ini gitu. Setidaknya kan teman Rizky banyak di wilayah. Kenapa sih kalian begini sama aku? Sedangkan aku mau berbaur, pasti mereka akan cerita, walaupun sahabat Rizky pasti dia, oh lu dulu begini, makanya nggak mau ditemenin begini gitu Rizky. Jadi dari Rizky juga harus mendekati mereka, ajak bicara, di mana permasalahannya sehingga kalian menjauhi saya, sebabnya apa, biar saya mengoreksi diri. Begitu Rizky. Iya, paling enggak salah satu dari orang-orang itu sih yang ya betul, iya. Tidak semua, tapi kan setidaknya ada yang dekat. Setidaknya ada kan? Ini kan dari sebanyak orang itu ya kan. Saya nanya ke beberapa orang itu, cuma mereka nggak ada yang jawab gitu loh. Sampai bestie saya aja, dia tuh nggak ngerti gitu permasalahannya apa. Padahal bestie saya itu suka gabung dengan mereka gitu loh. Dan kalau misalnya ada permasalahan, oh jangan deketin Rizky atau ada bahasa-bahasa lainnya atau ada iri lainnya, pasti bestie saya ngomong dong. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Tapi dia bilang, ya udah Ki, kalau emang mereka nggak mau temenan sama lu, ada gue yang mau temenin lu, dan berteman sama gue aja gitu. Itu loh. Makanya saya bertanya-tanya kenapa sih saya ini gitu loh. Mungkin takut tersinggung kali Bang Rizky. Jadinya nggak mau bahas lagi. Iya, daripada lebih panjang kan. Hubungannya sekarang Mas Rizky sama teman-temannya bagaimana? Kalau sekarang sama mereka kan mereka udah punya kehidupan lah. Maksudnya semenjak saya dijauhin sama mereka, saya udah nggak lagi bercengkrama, nggak lagi bertemu dengan mereka gitu. Jadi udah hilang respect ya Bang. Ya jadi sebelum saya nggak main sama mereka kan saya tanya-tanya dulu kan kenapa sih jauhin gue, salah gue di mana, kalau emang salah gue perbaiki lah gitu, kenapa ngejauhin gue gitu lah. Tapi nggak ada yang jawab di situ kan. Nah, udah mereka remaja masing punya kehidupan, ada yang ke rumahnya pindah dan segala macam. Ya udah saya jadi punya dunia sendiri lah gitu. Iya baik. Jadi ketika sudah diberitahu ternyata sudah bertanya, Mas Rizky sudah mencoba bertanya apa permasalahannya, teman-teman tidak menjawab,
Mungkin disitulah Mas Rizky harus memulai dengan dengan mencintai diri sendiri. Jadi udah antepin aja mereka seperti itu. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Mereka sudah bagian dari masa lalu kan ya Mas Rizky? Iya, sudah menjadi bagian masa lalu. Iya, lewatin aja. Iya, Kalau betul. memang mereka udah itu lagi udah nggak berhubungan. Iya, mereka kan masa lalu, cuman ada keinginan lah untuk bisa lagi ada hubungan erat dengan mereka lah. Kan masa kecil kan sih juga dekat dengan mereka kan. Masa remaja itu agak jauh gitu. Sebenarnya ada keinginan buat ketemu lagi atau berkumpul lagi. Gitu orangnya. Ya mungkin bisa diawali dengan basa-basi. Kalau misalkan bertemu lagi, awalnya basa-basi lagi. Kalau misalkan mereka sudah memiliki respon yang berbeda, sudah jauh lebih baik, kita bisa memulai. Nah, di situ ya, maksudnya apa sih? Bisa memulai kembali bersosialisasi dengan mereka. Tapi kalau misalkan timbal balik mereka itu ternyata masih sama seperti dahulu, masih nggak enak, masih suka menjauhkan, mungkin Rizky harus terima meninggalkan mereka. Karena ketika kita tetap bersama orang-orang yang udah membuat kita sakit, kita nggak akan berkembang. Gitu. Ya, betul. Lingkungannya jadi topik ya Bu ya, nanti lingkungan pertemanannya. Iya, betul. Kita jadi mulai berkemana-mana. Bagus. Terima kasih Mas Rizky. Jadi gimana Mas Rizky, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah dapat diterima atau nantinya akan dilakukan? Ya, terima kasih atas sarannya semua. Cuman ya dibalik lagi, saya sampai sekarang pun suka bertanya-tanya kenapa mereka jauhin saya lah gitu. Maksudnya ya kenapa gitu kan? Kalau emang ada yang iri atau apa, coba ngomong lah gitu kan. Dari sekian banyak orang masa nggak ada yang buka mulut kan gitu ya. Saya nggak mungkin deh kalau ngomong secara langsung ke orangnya, nggak mungkin. Mungkin ngomongnya nggak harus, jadi harusnya berdua doang baru dia mau terbuka. Kalau bersama-sama gitu mungkin tidak mau terbuka karena takut main senggol-senggolan. Nah gini, itu waktu saya bertanya itu nggak lagi ngumpul, enggak. Jadi ada momen di mana nggak ngumpul kan. Saya ketemu dengan satu orang, saya nanya kan, bro gitu kan, bro kenapa sih orang-orang nggak mau temenin gue gitu kan, main bola aja gue malah nggak dapat baju, kenapa gitu kan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia diem aja. Yang kesana kayak apa ya, saya malah menganggap gila gue sampah di sini loh, gue patung loh gitu kan. Gak dianggap sama sekali di situ dari masa remaja itu sampai ya dijauhkan dengan mereka gitu. Padahal saya pengen bisa ngobrol bareng lagi, bisa main bareng lagi, lari-larian bareng lagi kan pada saat itu walaupun remaja kan gitu. Cuman ya entah kenapa gitu. Saya pernah nanya ke orang tua juga, kenapa sih Mak Rizky dijauhin orang-orang gitu kan. Kok orang-orang sini nggak mau teman sama Rizky, malah Rizky deket sama bapak-bapak. Saya bilang gitu. Saya malah jadi lebih gabung sama bapak kan. Jadi kenapa gitu? Kata mama saya sih gitu, ya udah berteman aja sama orang yang mau berteman sama kamu, udah sesimpel itu gitu. Kalau mama saya mah, jadi saya juga bertanya, mama itu membatasi atau ngomong ke orang-orang enggak, atau jangan deketin Rizky itu gimana? Enggak, mama cuman mau bebasin. Mama mah yakin Iki itu katanya nggak bakal macam-macam, Iki itu nggak bakal bikin gara-gara gitu kan. Saya selama kecil saya nggak pernah kayak ribut sama orang, nggak pernah nonjok orang, ngomel-ngomel orang, marah-marah, nggak pernah. Dan saya kenapa gitu loh, kecuali saya kasar, saya suka ngomong-ngomong kotor. Saya selama di kecil saya nggak pernah ngomong kotor. Dan itu kenapa gitu? Takutnya ada yang sakit hati ya kan? Saya ngomong apa atau saya berperilaku apa, oke lah, wajar lah. Saya bingung salahnya di mana gitu loh. Saya suka curhat sama mama kan. Soalnya saya semasa kecil tuh dekat sama mama kan. Apapun saya ceritain ke mama gitu. Jadi ya udah simpel itu. Jadi selama saya dijauhin, saya lebih ngebantuin mama untuk kayak bantuin masak. Makanya sampai sekarang kan saya suka masak kan, karena semasa saya dijauhin orang-orang itu, saya lebih di rumah, pulang sekolah langsung pulang. Udah gitu hari libur bantuin orang tua gitu. Jadi kesana kayak apa ya, kalau kesana orang mah
si Rizky cowok kayak perawan lah gitu, di rumah mulu. Itu awal muasalnya itu karena keluar pun dijauhin orang buat apa gitu loh. Saya juga Jadi pernah kalau bang misalnya kayak gitu bang. misalnya Tapi gini, nganggapnya ya udahlah kalau biasa misalnya aja. kalau ada acara-acara penting gitu, kadang saya suka dipanggil atau jadi apa gitu kan, nah nggak ngerti gitu loh. Saya suka kenapa gitu loh. Mas Rizky suka baca buku nggak? Kalau suka baca buku, saya lebih ke dengerin aja sih. Misalnya ada ceramah atau ada motivasi apa atau apa-apa, lebih suka denger daripada baca. Sayang sekali. Berarti saya nggak jadi rekomendasiin buku. Karena Mas Rizky nggak suka baca buku. Mungkin tapi bisa dicoba sama Mas Rizky. Iya, kalau misalnya dibilang suka membaca sih nggak suka banget, tapi ya kadang suka baca gitu. Cuman kalau misalnya dari segi cara belajarnya, saya lebih suka mendengarkan daripada membaca gitu. Mas Rizky, saya kalau gitu merekomendasikan film. Karena suka nonton ya. Boleh. Film apa nih? Kalau Mas Rizky berkenan nonton, ada drama Korea yang menceritakan tentang introvertnya satu keluarga itu. Yang pengen bergabung, tapi karena circle-nya itu tidak memungkinkan, jadinya ragu-ragu untuk bergabung. Itu dramanya baru keluar, yang itu Liberation Note. Mungkin Mas Rizky bisa nonton itu, bagaimana hingga pada akhirnya perempuan ini bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya yang padahal juga introvert juga, malah itu dikit banget. Itu mungkin bisa kalau saya nonton filmnya, berarti itu rekor ya. Jadi saya pertama kali nonton Korea. Iya. Coba nanti. Karena kan drama Korea juga nggak melulu tentang cinta-cintaan. Itu menurut saya pesan moralnya juga banyak. Tuh. Lagi permasalahannya sama dengan Mas Rizky. Mas Rizky, dari beberapa solusi yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, kira-kira hal apa yang pengen Mas Rizky lakukan terlebih dahulu? Kalau saya sih lebih lebih mendalami dulu lah Bu. Maksudnya kan selama saya belajar di BK juga kan saya belajar psikologi lah gitu ya. Kenapa saya seperti ini, seperti apa introvert atau extrovert, atau bagaimana sosialisasi yang baik, bagaimana cara untuk bergabung dengan baik ke orang-orang gitu kan. Cuman ya balik lagi ya, saya harus benar-benar pelajari dulu gitu. Saya bukan tipe orang yang langsung bisa praktek. Saya mungkin sebagian orang tahu lah, orang introvert itu lebih mikir dulu sebelum bicara lah gitu. Jadi saya lebih mikirin dulu. Jadi saya lebih menggali-gali dulu apa tentang diri saya, ke depannya kayak gimana. Emang ini jadi masa lalu, cuman jadi pelajaran buat saya juga. Ini juga akan jadi pelajaran juga supaya anak saya nantinya tidak seperti ayahnya gitu. Supaya gimana ya? Ya, apalagi saya punya anak sekarang kelihatannya tidak seperti ayahnya, dia lebih ekstrovert ya. Jadi saya gimana ya? Ya untuk pelajari dulu deh gimana kayak gimana, nanti untuk praktiknya selanjutnya di lain waktu atau kayak gimana gitu Bu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Baiklah kalau begitu keputusan yang Mas Rizky ambil dari teman-teman, Ibu berharap masalah yang dialami oleh Mas Rizky bisa dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu lagi memikirkan masa lalu yang berkepanjangan itu. Jadi dari sini ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama konseling kelompok hari ini. Untuk teman-teman yang lain, tidak usah khawatir mengenai masalahnya tidak dibahas hari ini. Kita masih ada pertemuan selanjutnya di minggu depan untuk membahas masalah-masalah yang lain.
Ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya selama kegiatan konseling kelompok ini? Mas Rizky dulu mungkin Bu, karena yang Iya, bagaimana Mas Rizky dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya juga? Ya, Pesan jadi dan pesannya. saya mau menyampaikan aja ya, terima kasih untuk semuanya yang mau dengar bagaimana masa lalu saya yang sangat pelik itu. Ya, jadi untuk yang belum tahu seperti apa introvert, mungkin jadi paham bagaimana introvert. Jadi kita saling menghargai. Introvert bukan berarti dia buruk, bukan berarti dia tidak mau sosialisasi, cuma dia Iya, ada betul. dunia sendiri. Cobalah ajak baik-baik, ajak ngobrol, ajak kemana baik-baik. Dia juga akan mengikutinya. Introvert itu bukan tipe orang yang kasar atau suka arogan, tidak gitu. Jadi harus dipahami aja gitu kan. Cuman kalau emang introvert itu kalau di soal percaya diri, dia juga akan percaya diri. Tergantung siapa yang lawan bicaranya gitu. Jadi ya terima kasih untuk semuanya. Jadi lebih mengerti lagi saya itu seperti apa, introvert seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ada teman lain yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama kegiatan konseling kelompok ini? saya Bu. Boleh Mbak Maula. Ya sebelumnya saya juga mau makasih karena Mas Rizky udah menyampaikan permasalahan yang dialami, jadi saya tahu gitu ada permasalahan seperti ini dan sebaiknya seperti apa. Jadi mengasah saya banget sih sebenarnya, membantu banget. Jadi apa yang saya tahu pun bisa disampaikan di sini, jadi bisa saling bertukar pemahaman, saling bertukar ilmu, itu bagus banget. Senang banget saya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih kembali Mbak Maula. Ada lagi teman-teman semuanya? Harus tetap semangat, teman-teman. Harus tetap semangat. Cintai diri sendiri ya Mbak Mega ya? Iya, sama dia juga. Oke, baik. Sekian. Kalau begitu kita cukupkan kegiatan kita hari ini ya. Sebelumnya itu karena kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Untuk teman-teman semuanya, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan permasalahan yang berbeda. Jadi teman-teman mau melanjutkan masalah Mas Rizky atau masalah yang lain, teman-teman yang lain? Permasalahan yang lain kayaknya, Bu. Permasalahan yang lain. Kayaknya kalau minggu depan punya masalah, Bu. Gitu ya, jadi direncanakan masalahnya Mbak Mega. Baik. Orang pasti punya. Iya. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia.